di rumah gue nggak punya colokan yang gepeng. Akhirnya gue beli ini karena sumber daya untuk pengisian baterainya itu memakai jack DC juga, sama yang kemarin. Cuman untuk colokan stop kontaknya tuh dia umum gitu, nggak gepeng kayak kemarin. Kalau kita misalkan pengen ganti lensanya, jadi ini nggak punya ulir, langsung dimasukin aja. Kita tekan dah. Jadi seperti ini nih untuk di lensa warna kuningnya. Oke. Dan ini namanya Lux. Dan headlamp ini sudah dibekali baterai kapasitas 1200 mAh dengan size 18650. Untuk durasi pencahayaannya di mode high, headlamp dari Mr. DIY ini tuh mampu bertahan selama 6 jam. Di mode low-nya dia bisa bertahan antara 8 sampai 9 jam ya. Lagi-lagi produknya tuh dari Mr. DIY lagi nih, gue beli di situ. Gue beli 2 lampu sama 1 headlamp nih. Headlamp ini tuh mirip dengan headlamp Lesi gue yang kemarin gue beli. Nah, karena di rumah gue nggak punya colokan yang gepeng, akhirnya gue beli ini karena sumber daya untuk pengisian baterainya itu memakai jack DC juga, sama yang kemarin. Cuman untuk colokan stop kontaknya tuh dia umum gitu, nggak gepeng kayak kemarin. Nah, ketika kalian beli headlamp 41.000 itu udah dapat headband ya yang biasa aja kayak gini. Terus juga dapat lensa warna kuning. Jadi ketika kalian pakai tuh kalian bisa pilih mau pakai cahaya yang warna putih atau yang warna kuning. Nah, ini lensa kuning itu udah disediakan. Terus juga kita dapat charger ya, adapter yaitu jack DC kayak kemarin. Cuma colokannya udah umum, bukan yang gepeng lagi. Jadi oke lah. Dan gue beli ini juga karena gue pengen tes gitu, 1 watt ini itu bisa tahan berapa lama atau seterang apa. Karena headlamp Lesi kemarin itu dicantumkan 150 watt. Tapi gue rada ragu gitu dengan 150 watt yang berada di headlamp Lesi kemarin. Makanya gue beli headlamp yang 1 watt. Apakah sama gitu ya. Semoga sih beda nih. Karena ketika gue bongkar ciri-ciri 150 watt itu kayak mengkhawatirkan. Tidak seperti 150 watt. Nah, kalau ini 1 watt ya. Ketika gue bongkar tuh ya memang seperti apa adanya 1 watt gitu. Itu juga yang gue suka dari Mr. DIY gitu. Mereka menjual dengan apa adanya gitu produk mereka. Tidak dilebih-lebihkan gitu. Oke, jadi langsung aja gue bahas headlampnya seperti ini ya. Jadi hampir mirip kan dengan headlamp yang kemarin. Dan untuk packagingnya sama juga ya, memakai packaging plastik seperti ini. Ya cukup aman lah ya kalau kita bawa pakai packaging yang seperti ini gitu. Tapi ya agak cukup memakan tempat sih. Mendingan bawa kayak gini aja udah. Karena untuk tombolnya itu termasuk sedikit keras gitu, sehingga rentan untuk menyala sendiri di dalam saku atau di dalam tas tuh kayaknya gak bakal gitu. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, headlamp ini memakai bahan biasa ya, sama kayak headlamp Lesi kemarin. Dia memakai bahan plastik, dan untuk penyebaran cahayanya di mangkoknya ini memakai reflektor. Oke, ini bakal gue matiin aja lampunya, jadi biar kalian tuh bisa ngelihat cahayanya itu karakternya seperti apa ya. Oke, jadi yang pertama, headlamp dari Mr. DIY ini memiliki 2 mode, yaitu mode high dan mode low. Dan udah nggak ada mode apapun lagi. Cuma 2 sama seperti headlamp yang kemarin Lesi. Nah, karakternya tuh spotlight gitu. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Karakternya. Ini di mode high ya. Nah, kalau ini di mode low. Untuk durasi pencahayaannya di mode high, headlamp dari Mr. DIY ini tuh mampu bertahan selama 6 jam. Jadi kemarin gue tes di mode high, gue nyalain terus, dia bertahan 6 jam. Di mode low-nya dia bisa bertahan antara 8 sampai 9 jam ya. Terus juga kalau kita misalkan pengen ganti lensanya, ini enak banget sih. Jadi kita tuh bisa pakai lensa. Jadi dibuka dulu seperti ini. Ditarik aja nih kayaknya, nggak ada ulirnya. Jadi ini nggak punya ulir, langsung dimasukin aja. Langsung aja kita tekan dah. Jadi seperti ini nih untuk di lensa warna kuningnya. Oke, seperti ini.
Dan ini namanya Lux untuk di pinggirnya. Dan headlamp ini sudah dibekali baterai kapasitas 1200 mAh dengan size 18650. Jadi baterainya itu cukup besar lah di 1200 mAh, karena headlamp ini tuh hanya 1 watt aja. Jadi kemungkinan dia bisa lebih irit dari headlamp gue yang sebelumnya tuh, yang mirip kayak gini nih Lesi. Jadi ini termasuk headlamp standar lah, bukan headlamp premium, karena dia harganya aja udah ketebak ya, masih di angka 40 ribuan. Tapi untuk kualitasnya ini lumayan oke sih. Nah, headlamp ini biasanya tuh dipakai untuk mancing ya, atau untuk hiking, trekking juga bisa sih. Oke, terus juga untuk KP rating waterproofnya ini gue rasa ini masih di angka 4 ya. Tapi gue juga nggak bisa tebak-tebak ya, itu hanya kemungkinan gue aja. Tapi kalau misalkan hujan deras, sepertinya headlamp ini tuh lebih baik nggak perlu dipakai. Dikhawatirkan sih takutnya airnya masuk ke dalam dan akhirnya rusak. Nggak bisa dipakai lagi dah akhirnya. Ketika kalian lagi di trek kan bahaya banget tuh. Jadi kalau mau pakai headlamp ini, ya kalian bisa pakai topi dulu. Jadi di bawahnya gini, untuk nggak kena air secara langsung. Oke, jadi sampai situ aja ya. Kayaknya nggak perlu ada embel-embel lagi yang harus dibahas. Untuk nilai sih ya standar banget lah, ini nggak perlu gue nilai lah. Tapi masih berfungsi lah untuk dipakai gitu. Dan kalau kalian mau beli, ini masih bisa aja. Di harga 40 ribuan ya masih worth it lah. Dengan kualitas yang seperti ini gitu. Cuman nggak ada warna merahnya, tapi dikasih lensa warna kuning itu sangat membantu lah ketika kalian ketemu kabut gitu. Lagi di trek atau lagi dimanapun. Jadi fungsi cahaya masih bisa kepake karena dikasih lensa yang warna kuning. Cuman untuk lampu daruratnya kita tuh bisa ditekan aja kayak gini. Jadi secara manual gitu kita pakainya. Oke, jadi sampai situ aja. Kalau ada salah-salah atau ada yang mau ditambahin silakan di kolom komentar. Next, gue juga bakal buat video perbandingan antara headlamp Mr. DIY ini dengan headlamp Lesi yang kemarin gue beli atau gue review juga tuh. Nanti kalian bisa tahu gitu. 1 watt versus 150 watt. Apakah 150 watt cuman gimmick marketing aja? Karena di sini gue nge-review produk bukan hanya bagus aja gitu, tapi gue juga kasih tahu headlamp yang layak dibeli atau lampu portable yang layak dibeli itu seperti apa. Sehingga kalian bisa memilah atau memilih lampu yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Nggak harus mahal, yang penting fungsinya dapat kepake ketika kalian lagi berkegiatan outdoor.